4 sehat 5 sempurna tuh udah berubah sekarang jadi pedoman gizi seimbang. Sekarang nih kanker juga menurut data kan naik banget nih ya. Ada apa sih Nak? Misalkan kayak gua mau diet nih dan konsultasi nih sama ahli gizi. Apa Nak yang harus pertama kali gua lakuin? Menurunkan populasi stunting sebanyak 10-15% ya dalam 3-5 tahun. Tapi sekarang udah dijalanin juga nggak kayak gitu? Belum. Semuanya masih diawasin oleh ahli gizi. Halo nonton, welcome to Room. Balik lagi bareng gua Bagas Andrea. Dan sekarang gua lagi bareng ahli gizi yang namanya Ana. Halo. Ana, aku penasaran nih. Apa sih Nak bedanya ahli gizi sama dokter gizi nih untuk orang awam? Itu sama apa beda sih? Iya, jadi untuk perbedaan ahli gizi dengan dokter gizi sendiri dari studinya saya sudah beda Kak. Kalau ahli gizi itu lulusan sarjana gizi S1, sedangkan untuk dokter gizi itu menempuh pendidikan dokter dulu. Setelah itu baru ngambil spesialis gizi gitu. Sedangkan untuk perbedaan kerjanya ahli gizi sendiri hanya terbatas terkait edukasi diet dan konseling gizi. Kalau untuk dokter gizi, spesialis gizi itu lebih ke terapi obatnya gitu-gitu, sama ke penanganan yang lebih kompleks. Oh, oke. Berarti ahli gizi nggak serta-merta jadi dokter ya gitu ya? Betul, nggak bisa. Oke. Nah, ngomongin soal gizi nih, aku mau berangkat dari pertanyaan. Menurut Ana, apa deh miskonsepsi di masyarakat soal gizi? Miskonsepsi di masyarakat soal gizi. Semua makanan itu sebenarnya baik. Cuma yang jadi concernnya di sini adalah porsinya. Kadang tuh masyarakat nggak tahu nih porsi yang seimbang untuk dirinya sendiri tuh gimana gitu. Makanya kan ada masalah-masalah gizi seperti obesitas, kekurangan gizi karena masyarakat belum tahu nih porsi yang pas untuk masing-masing individunya seperti apa. Itu kalau untuk porsi yang pas ya, berarti tiap orang sama apa beda-beda sih? Nah, Tergantung apa tuh? Iya betul, sebetulnya kalau misalnya pengen lebih detail lagi terkait porsi makan individu itu beda-beda, dilihat dari tinggi badan dan berat badan serta usianya. Itu masing-masing kelompok itu beda-beda, dan kita juga sebenarnya sebagai mahasiswa gizi udah tahu ya sebelumnya ada di AKG, angka kecukupan gizi yang udah ada di Indonesia, ada peraturannya gitu. Jadi di situ udah ada tuh kelompok-kelompoknya per kelompok usia, kebutuhannya berapa banyak. Tapi kalau mau detailing lagi, ada lagi perhitungannya dan harus ke ahli gizi ataupun dokter spesialis gizi. Kalau dari soal itu kan dari komposisi ya, komposisi makanannya. Kalau dari cara olahannya atau cara memasaknya? Cara olahan, cara memasak, kebanyakan kan kita menggoreng aja ya, minyaknya banyak. Nah sebenarnya sudah diatur juga tuh dalam pedoman gizi seimbang. Kakak udah tahu belum? Belum, aku pedoman belum. Gizi seimbang. Nah jadi pedoman gizi seimbang itu salah satu pedoman gizi yang tadinya 4 sehat 5 sempurna. Oke, iya itu tahu. Nah 4 sehat 5 sempurna tuh udah berubah sekarang jadi pedoman gizi seimbang. Nah di situ tuh sebenarnya informasinya udah masif sih di internet, udah bisa dicari gimana. Jadi dia ada tumpeng gitu, bentuk piramid segitiga ya itu juga udah ada pengaturannya, gula garam lemaknya berapa, pokoknya udah masif. Jadi bisa dicek aja. Oke. Kalau dari cara masaknya Nak, itu ada beda nggak? Kayak katanya kan kalau direbus tuh selalu lebih baik nih. Betul. Harusnya direbus, itu emang bener apa enggak sih? Iya betul, karena ya direbus juga kan kalau misalnya overcook ya zat gizinya juga bisa hilang ya, kayak vitamin yang larut air itu kan bisa hilang kalau misalnya dia kelamaan direbus. Nah untuk cara masaknya lebih baik menumis dengan minyak yang sedikit gitu, terus juga direbus sama dipanggang. Kalau dibakar kan dia banyak bakaran hasil bakarannya itu gosong. Nah itu bisa menyebabkan karsinogen atau zat aktif untuk bisa memicu kanker. Nah ngomongin kanker ya, kan sekarang nih kanker juga menurut data kan naik banget nih ya, itu pertumbuhannya. Ada apa sih Nak soal makanan kita, makanya prevalensi kanker ini bisa naik gitu? Ada apa nih di makanan kita di masyarakat ini? Kenapa gitu? Karena kan sekarang tuh lagi banyak banget ya beredar makanan-makanan kemasan. Iya. Nah, kita kan nggak tahu nih. Oh, ultra processed food ya? Nah iya, UPF atau ultra processed food. Nah dari situ tuh banyak BTP atau bahan tambahan pangan yang nggak kita sadari bisa memicu zat
kanker tersebut gitu, tanpa dibarengi dengan pola hidup yang sehat sama makanan-makanan yang lebih baik juga dari UPF tadi gitu. Jadi kayak gak balance antara makan sehat sama UPF-nya gitu. Lebih banyak UPF-nya ya? Iya, lebih banyak pengawetnya. Oke. Karena kan kita nggak tahu tuh di dalamnya ada apa aja. Berarti ultra processed food itu kayak apa? Kayak sosis gitu, Betul, nugget sosis, gitu ciki, ya? snack-snacking. Oh, iya. Nah, apa? Tadi kan singgung makanan ultra processed food ya? Iya. Itu kan, apa ada datanya juga, katanya anak-anak tuh cenderung sulit untuk makanan-makanan bergizi. Lebih tertarik ultra processed food. Itu kenapa sih, Nak? Apa karena kandungan garamnya lebih tinggi atau gimana? Jadi anak tuh suka gitu? Apa gimana? Betul. Anak kita aja lah. Kita kan konsumsi aktif ya. Karena kan kita bisa tahu nih makanan yang enak, mana yang enggak. Nah, anak kecil pun juga sama. Ketika MPASI mulai makan di usia 6 bulan, kebanyakan orang tua milih produk yang udah jadi. Otomatis kan itu rasanya udah enak ya. Iya. Nah itu, jadi bisa menimbulkan anak picky eater sih kalau yang saya temuin di lapangan banyaknya. Kenapa anaknya nggak suka makan? Pas ke posyandu ditanya pas udah 2 tahun. Iya, pas MPASI-nya udah mulai dikasihnya makanan-makanan yang kemasan gitu kan. Nah seharusnya ketika menjadi orang tua kan harus mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya nutrisi. Nah kita harusnya bisa tahu juga nih ketika anak usia segini kebutuhan kalorinya berapa. Jadi otomatis kita mempersiapkan makanannya tuh ya sesuai dengan kebutuhan kalori anaknya. Nggak serta-merta produk-produk yang kan produk-produk biasanya diklaim bagus ini itu segala macam ya kan, di kemasan menarik. Nah kita nggak serta-merta cuma pakai produk itu aja gitu loh. Kayak kita harus eksplor juga keragaman pangannya biar anaknya biar anaknya bisa makan makanan rumah tangga ke depannya gitu, biar ibunya masak apa aja enak, biar selain itu juga zat gizinya terpenuhi, pertumbuhannya optimal, baik, sehat, cerdas. Maka dari itu, dari awal MPASI seharusnya kita memberikan makanan-makanan yang padat gizi. Oke. Idealnya ya, Nak, untuk anak dikenalkan sama ultra processed itu di usia berapa sih? Apa bebas aja tapi dibatasin? Enggak sih sebenarnya. Kalau saya sebagai ahli gizi sebisa mungkin ya jangan kenalkan anak UPF 2 tahun sih, 3 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas itu udah mulai bisa. Karena kan susu juga kan masuk ke dalam UPF kan sebenarnya gitu. Oke. Tapi ya dengan batasan jangan terlalu banyak. Oke. Bahas soal ini nih, kesalahan pola makan ya yang sering terjadi di keluarga tanpa disadari. Kayak ada yang obesitas, terus ada yang kekurangan gizi. Nah itu dari ahli gizi, kenapa, Nak? Kenapa bisa kayak gitu? Oke, kenapa bisa kayak gitu? Kalau pas zaman saya ngampus nih Kak, pas zaman saya ngampus kan suka turun lapangan nih. Iya. Ketika turun lapangan pasti kan ke posyandu, ke masyarakat. Nah itu tuh biasanya saya sering lihat anak-anak tuh jajan-jajanan. Nah ibunya tuh ngebiarin aja kayak anak-anak masih balita, masih di bawah 1,5 tahun lah biasanya udah mulai makan makanan biskuit segala macam karena nggak mau makan, jadi dibiarin aja setelah ditanya ke ibunya. Nah itu juga masuk ke poin pertama, pemilihan makan yang salah. Pemilihan makan yang salah. Jadi yang tadi saya jelasin, balik lagi pemberian makannya dari ibunya seperti apa, kebiasaan makannya harusnya sudah terbentuk dari saat MPASI, tapi nyatanya di lapangan yang ditemui malah belum memperkenalkan keragaman pangan yang utuh gitu. Terus juga terkait pola makan, kan anak tuh kapasitas lambungnya kecil, otomatis kita nggak bisa dong ngasih langsung banyak, pasti kan. Nah itu juga berkaitan dengan pola makan atau jam makannya. Jadi pembagian frekuensi makannya nih, si anak kapasitas makannya dengan kalori berapa, setelah dibagi berapa kali makan, nah itu harusnya pembagian jam sama pembagian porsinya harusnya ibunya juga sudah paham saat menjadi orang tua. Terus juga biasanya anak-anak kurang sayur dan buah. Ini juga berkaitan dengan kerjaan saya sekarang di MBG. Biasanya saya ngelihat food waste, ternyata sayurnya lebih banyak daripada sisa-sisa makanan yang lainnya. Oh, iya, jadinya banyak yang nggak suka makan sayur ya? Iya, kurang sayur dan buah. Itu juga berkaitan dengan
masalah gizi yang terjadi sekarang nih, kebiasaan makan sayur sih yang masih jadi PR saya juga buat ahli gizi, gimana caranya anak-anak mau makan sayur. Sampai sekarang pun masih susah. Sampai detik ini saya kerja dari 17 Februari sampai sekarang food waste sayur masih tetap banyak. Gitu. Berarti di sayur ya. Yes. Nah, kebiasaan kayak gitu tuh emang harus dibentuknya dari kecil dong berarti ya? Betul, dari dijanin kalau bisa. Dan kenapa masih banyak orang tua yang nggak sadar sama hal itu? Apa karena sosialisasinya kah? Atau karena kemampuan ekonomi bisa dibilang? Enggak juga ya? Enggak juga sih. Menurut saya lebih ke kesadaran masing individu sih, Kak. Karena walaupun kita setiap hari udah edukasi, udah segala macem, tapi sebenarnya ya harus dibentuk juga dengan kebiasaan si anaknya. Ya masuk juga ya ke program makan bergizi gratis sebenarnya. Nah, itu kan program makan bergizi gratis kan sebenarnya masuk kepada pendidikan gizi anak usia sekolah. Gimana caranya dia terpapar setiap hari makan makanan yang bergizi, setelah dia dewasa, dia bisa mandiri untuk menyiapkan makan makanan yang bergizi untuk dirinya sendiri dan untuk kehidupan selanjutnya. Gitu. Oke. Nah, ada satu yang aku penasaran banget sih soal buah ya. Apa tuh? Kan katanya kalau buah itu kalau di blender nutrisinya makin jelek tuh, emang iya ya? Iya, jadi ada beberapa sih vitamin-vitamin yang akan hancur ketika di blender gitu. Tapi sebenarnya mau makan buah ataupun di blender atau nggak di blender sama-sama baik. Yang penting asupan buahnya sehari itu tercukupi. Oke. Berarti berkurangnya juga nggak terlalu signifikan banget ya? Oke. Nah, kalau ahli gizi itu berarti cakupannya ke diet juga nggak? Iya, penata laksanaan diet kita masuk sih. Menurut ahli gizi, diet apa yang paling terbaik? Diet yang paling terbaik, kalau untuk apa nih? Sehat atau maksudnya si orang ini sehat atau? Let's say kalau secara umum kan kata diet tuh mungkin menurunkan berat badan ya. Nah itu apa yang paling terbaik? Yang paling terbaik menurut saya ketika saya ditanya pasien kayak gitu, biasanya saya ngasihnya sesuai sama pedoman Indonesia sih. Gizi seimbang. Karena mau gimana pun tubuh kita butuh semua kondimen atau komposisi gizi itu, Kak. Jadi nggak ada yang bisa dihilangkan, tapi porsinya yang diatur. Porsinya dikurangin ya? Betul. Nggak dikurangin sih, diatur sesuai kebutuhan badannya. Sesuai input kalorinya berarti? Betul. Kalori dan output kalorinya diatur? Betul, sesuai daya terima juga. Oke, berarti tiap orang bisa diperlakukan sama apa beda-beda, nak? Beda, kecuali memang skala besar kayak sekarang di program MBG kan ada peraturan di Juknisnya. Nah itu dibagi-bagi lagi, Kak. Kelompoknya ada balita, TK atau PAUD, SD kelas 1 sampai 3, SD kelas 4 sampai 6, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui, semuanya kalorinya sudah diatur dalam Juknis. Gitu. Jadi kita mengikuti itu. Gitu. Oke, patokannya ke situ ya. Betul. Misalkan kayak gua mau diet nih dan konsultasi nih sama ahli gizi, apa yang harus pertama kali gue lakuin? Yang harus dilakuin adalah yang pasti datang ke ahli gizinya. Sebenarnya di Halodoc kayaknya udah ada ya, udah ada ahli gizi, jadi bisa konsul ke sana dulu mungkin. Cuma kalau mau detailing lagi bisa ke rumah sakit udah ada ahli gizi, ataupun ke puskesmas itu bisa datang ke poli konsultasi gizi. Berarti untuk pencatatannya apa aja tuh, nak? Kayak ditanyain hidupnya kah, pola hidupnya, betul, makanannya apa aja gitu. Jadi yang pertama biasanya ahli gizi itu ada kertas assessment. Di sana ditanyain nama, umur, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, terus juga kebiasaan makannya gimana, data alergi, pola makan sehari-hari gimana, sama recall, biasanya recall makanan selama 24 jam. Nanti tuh ke-track di situ setelah dihitung kebutuhan gizi sama ahli gizi. Biasanya kelihatan apakah dalam sehari kemarin itu masih kurang atau enggak. Nanti dari situ bisa lanjut buat sesi konselingnya. Oke, nah kalau kayak aku nih, misalkan pengen diet nih, nak, misalkan BB-ku nggak ideal nih. Nah itu apa yang harus dilakuin, nak? Pengen diet, BB-nya nggak ideal. Yang pertama ya pasti kan setelah kakak nih misal udah datang ke ahli gizi, udah dikasih tahu nih apa aja kalorinya berapa, terus juga bisa dikasih saran olahraganya, ditingkatin gitu-gitu. Nah itu pasti pertama dijalanin dulu. Biasanya kalau saya ngasih saran ke pasien saya buat nge-track record
si asupan nutrisinya hariannya pakai aplikasi Fat Secret sih, biar lebih Selama berapa lama? Dalam sehari. Oh, dalam 1 hari. Iya, dalam sehari itu biasanya kan di aplikasi Fat Secret tuh udah ada tuh total kalorinya terpenuhi apa enggak. Nah, itu bisa tinggal masukin makanannya aja udah bisa kelihatan. Itu sih, sama ya paling gitu pakai aplikasi Fat. Nah, kalau untuk kebalikannya Nak, kalau ada orang yang kurus banget tapi pengen digendutin, itu gimana Nak? Orang kurus banget pengen digendutin, kalau orang gendut pengen kurus kan defisit kalori. Iya. Ya itu pasti penambahan kalori berarti harus lebih banyak input kalori yang masuk. Biasanya kalau saya setelah ngitung nih kan ketahuan tuh total energi yang dibutuhin. Setelah dihitung sama aktivitas fisiknya, terus juga faktor stresnya. Nah, biasanya kakak nih daya terimanya berapa banyak nih? Dari total kalori itu. Kalau misalnya masih bisa ditambah, paling penambahannya per minggu 500 kalori kalau emang mau naikin berat badan. Kalau mau nurunin juga seperti itu, ada pengurangan ya. Per tahap. Nah, kalau yang mau ngeberatin berat badan tapi yang masuknya kebanyakan gula Nak, itu gimana? Itu juga nggak baik sih. Nggak bagus juga ya? Iya. Karena kan mungkin tuh cara instan kali ya? Iya sih ya, cara instan. Karena kan gula juga sebenarnya karbohidrat sederhana. Tuh, jadi ya nggak efektif juga buat penambahan. Yang mau ditambahin apa nih? Berat badan. Berat badannya. Iya. Berat badannya doang mah ya apa aja bisa masuk. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak dibarengin sama aktivitas lainnya, kayak massa ototnya gitu-gitu kan ntar persentase lemak sama massa ototnya lebih tinggi, jadinya kan lebih tinggi lemaknya ya. Iya, khawatir kebablasan bisa menyebabkan obesitas. Jadi besar tapi nggak sehat juga gitu ya? Betul, nggak seimbang, nggak sehat. Ya, idealnya ibu rumah tangga nih yang di rumah di luar MBG kalau mau nyiapin makanan itu harus gimana Nak? Maksudnya dari mana dia tahu kalau ini gizinya udah tercukupin gitu? Ya, jadi biasanya kan sebagai ibu rumah tangga ya, biasanya ada kita food prep kan. Biasanya kita sebelum belanja tuh ngelis dulu nih menunya. Biasanya kalau belanja buat di rumah 10 hari misal, bikin menu 10, terus ngelis belanjaannya apa aja. Nah, di situ tuh pasti kelihatan menunya kan apa aja tuh ya. Jenisnya ada karbohidratnya apa, nasi misal, terus hari ini ayam, terus ada tempe, ada sayur. Nah, itu tuh yang penting tuh komposisi itunya, ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, sayur, sama buah. Nah, itu 5 kondimen itu kalau bisa ada dalam setiap kali makan. Gitu. Nah, untuk pengolahannya sendiri, misal si ayam ini udah digoreng, pasti kan pakai minyak yang banyak. Otomatis si sayurnya jangan sampai penggunaan minyaknya banyak juga. Gitu. Sama si tahunya juga jangan yang deep frying juga. Gitu. Jadi jangan kayak udah semua gorengan karena kan nanti berpengaruh terhadap kelebihan asupan lemak. Gitu. Jadi ya sebagai ibu rumah tangga tadi ya kita harus bisa nih dalam pengaturan menu tadi ada si komposisi gizi yang tadi itu. Berarti kayak ayamnya digoreng, berarti sayurannya direbus lah gitu ya? Iya, pakai lalapan itu masih boleh. Nah, kalau air fryer, nah itu gimana? Air fryer juga boleh sih Kak. Bagus juga tuh, lebih bagus dari penggorengan biasa berarti? Sebenarnya itu kalau masalah untuk mengurangi minyak iya. Cuma kedepannya kan kita nggak tahu nih air fryernya akan apa ya, di dalam apa sih ada aliran listrik kan itu kan? Jadi sebenarnya itu masih jadi perbincangan juga sih, apakah air fryer tuh bagus untuk menggantikan penggorengan atau tidak. Udah ada ini belum sih? Udah ada jurnalnya belum sih? Kayak gitu belum ya? Saya belum riset sejauh itu. Oke. Berarti kalau lemak, minyak lah let's say, nggak serta-merta jelek juga dong? Enggak, karena kita juga tadi kita membutuhkan semua itu. Nggak cuma protein, misal mau gedein otot kita butuh protein, enggak. Karena kan kita juga butuh karbohidrat atau gula sebagai energi utama. Nah, untuk sebagai ahli gizi, gimana caranya pemerataan untuk ibu-ibu, let's say yang tinggal di desa-desa nih, untuk selalu update gitu soal si makanan atau gizi ini di rumahnya gitu. Sedangkan kan mereka tidak terjangkau ya. Gimana cara ahli gizi untuk mensosialisasikan ke mereka lah?
Yang di 3T tadi. Oke. Jadi itu tuh sebenarnya udah mencakup di program Posyandu. Jadi di program Posyandu tuh ada yang namanya selain edukasi ya, edukasi dari ahli gizi ataupun bidan setempat. Biasanya tuh setiap per bulan apa gimana gitu tuh ada Kak, ada edukasinya. Terkait makanan segala macam. Terus juga biasanya kalau KKN, kemarin gue juga KKN di Kalimantan, nah itu gue ngasih emo-demo terkait pemberian makan pada anak. Emo-demo itu suatu bentuk kayak misal kita edukasi nih ke pasien, tapi ke masyarakat ataupun ke suatu kelompok, nggak cuma kayak ngasih screen gini aja. Kita bener-bener si orangnya nih, kemarin gue bikin media puzzle sih. Media puzzle segala macem, terus masak, demo cooking gitu-gitu. Oh, jadi didemokan gitu ya? Iya betul, didemokan. Jadi orang si tujuan atau sasaran kita nih benar-benar paham gimana caranya, benar-benar tergambarkan nih di otaknya. Kalau ini tuh seperti ini, porsinya tuh seperti ini, gitu. Berarti yang tadi itu program dari ahli gizi kan, atau dari kampus-kampus gitu? Atau dari pemerintah? Ada per puskesmas biasanya punya programnya sendiri sih. Kalau dari itu BGN? Jadi BGN selain apa nih? Selain ngasih? Iya, selain ngasih makanan, kita juga kemarin sih di Juknis terbaru itu udah ada plotting untuk edukasi. Tapi kedepannya saya belum tahu gimana karena kita juga masih menunggu Juknis terbaru, Juknis resminya seperti apa, belum keluar kebetulan. Jadi untuk edukasi saya masih menyusun yang sering terjadi nih di kelompok penerima manfaat di dapur saya ini apa gitu. Itu sih. Oke. Nah, sama gue penasaran nih, Nak. Apa tuh? Soal Indomie sehat nggak sih? Indomie, oke. Ini mungkin pertanyaan bodoh ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kakak makan Indominya sama ada proteinnya, ada seratnya, itu sehat. Dan komposisinya harus banyak seratnya sama proteinnya? Apa enggak juga? Kalau bisa, misal mie nih, satu porsi mie sama dengan satu porsi sayur. Karena di dalam gizi seimbang itu untuk porsiannya seperti itu. Kayak misal nasi nih, nasi itu 3-4 porsi. Nah sayur juga sama 3-4 porsi. Untuk protein 2-3 porsi, untuk buah 2-3 porsi sehari. Jadi tinggal diatur aja tuh pembagiannya gimana. Kalau mau makan Indomie, ya kalau bisa ada kondimen-kondimen lainnya, nggak cuma mie aja, nggak cuma karbohidrat aja. Iya. Gitu. Berarti anak kecil nggak boleh ya Indomie ya? Iya, karena... Di usia berapa boleh dikenalin Indomie? Boleh dikenalin Indomie. Mending nggak usah seterusnya. Iya, mending nggak usah seterusnya. Terus ya anak sekolah lah. Biasanya kan anak sekolah kan udah banyak jajanan ya. Iya. Jajanan SD biasanya udah banyak yang makan Indomie. Mungkin mulai dari situ boleh. Tapi ya balik lagi pemilihannya kalau bisa mie yang sehat gitu-gitu. Oke. Nah aku kan punya anak nih ya. Udah ada anak usia 2 tahun. Gimana cara untuk dia nggak picky eater soal makanan nih? Kan tadi juga udah dibahas tuh ya. Gimana caranya? Biasanya makannya apa? Makanannya masakan ibunya sih. Biasanya ibunya selalu masak tuh, jarang banget beli. Kalaupun beli kayak yang simpel-simpel tuh, nggak mau yang aneh-aneh gitu. Kayak misalkan let's say bubur atau pakai telur gitu-gitu doang. Ya kalau misalnya biar nggak picky eater, cobain semua makanan yang dimakan kita sama dimasak ibunya sih Kak. Bener-bener di rumah tuh. Tapi kalau dianya nggak mau makan gimana? Ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Oh gitu. Tapi tetap kita usaha nyobain ke dia, gitu. Yang penting dikenalin aja gitu. Ya, yang penting dikenalin karena kan tugas kita mengenalkan, gitu. Jangan sampai maksa lah, karena kan khawatir ya trauma nanti berujung sama kayak yang picky eater banget, nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan apa. Ini kita udah kenalin semua makanan itu. Nah pemicunya tadi ada orang nggak bisa makan nasi itu karena apa sih? Dari yang ditemuin di lapangan sih, nggak tahu ya, saya juga bingung karena setelah bener-bener brainstorming sama ibunya Kak, jadi saya sampai dikumpulin di satu ruangan sama gurunya sama ibunya, itu anaknya tadinya makannya lahap gitu loh, tapi entah kenapa dia umur 3 tahun ke atas, 4 tahun ke atas nggak mau makan nasi.
Gitu. Berarti seketika aja nggak mau gitu? Ya saya sih ngiranya masih tetap pas ibunya maksa ya. Entah pas ada apa dia ngelihat apa gitu mungkin. Entah batuk, entah apa malah mikirnya ke nasi. Sebenarnya itu masuknya ke fobia sih. Oh, ke trauma juga berarti? Itu kalau untuk yang alergi sampai gatel-gatel, di lapangan saya belum pernah nemuin. Mungkin ada, tapi saya belum pernah nemuin. Nah, kalau yang udah nggak bisa makan nasi gitu, nah bisa dirubah nggak, Nak? Apa sampai seterusnya sampai dia tua nggak mau makan nasi? Tergantung pribadinya sih. Oh gitu. Kemarin tuh ada sempet yang emang nggak mau nyoba, akhirnya nyoba. Tapi ada juga emang yang bener-bener picky eater, nggak bisa. Nggak bisanya tuh kenapa, Nak? Kalau makan nasi dia langsung muntah kah? Iya, mual. Oh. Mual nggak ketelan gitu loh. Bukan cuma nasi, bahkan di salah satu sekolah di Cilegon ada anaknya kelas 1 SMP. Itu dia nggak bisa makan yang komposisinya nasi juga, kayak beras juga, kayak misal lontong, ketupat gitu dia juga nggak bisa. Nggak bisa? Padahal bentuknya kan udah bukan nasi. Iya. Iya, saya juga. Terus kamu makannya apa? Roti, mie, oh oke. Kentang bisa makan, oke. Jadi saya siasatinnya ya pengganti karbohidrat tadi. Biasanya sih kentang, singkong, umbi-umbian. Tapi kalau dites, ada ini nggak ada alergi nasi gitu nggak sih? Nah itu juga Atau sih. emang masalah psikologis aja sebetulnya? Kalau untuk kesananya saya belum pernah tahu sih Kak. Gitu, hanya baru tahu yang tadi ikan segala macam ya. Iya. Terkait histamin. Kalau untuk nasi saya belum tahu sampai sekarang. Oke. Agak repot juga ya kalau misalkan nggak bisa makan nasi, berarti di MBG gimana tuh? Dibedain sendiri dong? Iya, jadi kan ada beberapa, jadi kalau di MBG tuh untuk pemberian yang alergi, kita langsung tempelin nama di omprengnya. Jadi nama sama kelas, sama alerginya apa, jadi di situ udah tinggal kasih aja ke anaknya. Biasanya drivernya juga udah langsung kasih itu ke gurunya. Dia disimpannya beda sendiri, nggak langsung di pack-pack kayak yang lain. Oke. Kalau food waste, nah kan tadi disinggung juga food waste tuh kebanyakan masih sayur ya. Kalau buah banyak juga nggak? Kalau buah alhamdulillah enggak sih. Paling buah potong kayak pepaya gitu anak-anak kurang suka mungkin karena ini ya. Rasanya bau. Iya. Gitu. Atau mungkin kalau buah kan bisa dibawa pulang kali ya? Iya, tapi kan kita kadang buah potong ya. Jadi nggak dibawa pulang. Tapi buah sih anak-anak masih mau. Apalagi yang manis. Oke. Nah, dari tadi kan ada ngomongin MBG juga nih ya. Iya. Dan aku mau tarik ya, kemarin kan ada pernyataan yang viral banget kan soal ahli gizi yang apa ya, kalau MBG tuh nggak perlu ahli gizi gitu. Iya, betul. Cukup digantikan aja kan sama yang lulusan SMA nggak apa-apa asal di training 3 hari. Nah, menurut kamu yang ahli gizi gimana? Sependapat apa enggak? Yang pastinya tidak ya, karena balik lagi kita kuliah 4 tahun Kak, dan profesi 1 tahun, otomatis total 5 tahun gitu. Digantikan dengan yang cuma pelatihan 3 bulan. Nggak sebanding dong gitu. Apa yang kita dapetin segala macem. Maksudnya di ahli gizi sendiri itu yang dipelajarin bener-bener kompleks dan banyak. Dimulai dari daur kehidupan manusia semuanya kita pelajarin gitu loh. Otomatis menurut saya nggak bisa sih digantiin, nggak bisa profesi A dicampuri sama profesi B, nggak bisa. Masing-masing udah ada tupoksinya. Itu munculnya pernyataan itu apakah karena ahli gizinya sendiri profesinya kurang gitu? Maksudnya kurang untuk mencukupi keseluruhan MBG di seluruh Indonesia ini? Sebenarnya sih bukan kurang Kak. Saya juga, teman-teman saya ada beberapa yang emang nggak join MBG. Tapi saya nggak tahu sih detail masalahnya kenapa. Mungkin karena takut, karena kan tanggung jawabnya besar ya. 3.000 sampai 4.000 porsi sehari. Cuma kalau misalnya ke depannya BGN ada peraturan baru, mungkin ada kebijakan baru yang lebih mempermudah kami atau penambahan staf, itu mungkin ahli gizi yang lain juga akan bermunculan. Banyak sebenarnya lulusan ahli gizi. Karena kan kampus yang ada ahli gizinya di Indonesia yang sarjana gizinya banyak banget. Banyak ya. Harusnya bisa mengakomodir itu lah ya. Betul. Kalau ngomongin MBG, masalah keracunan itu Nak, biasanya karena apa sih Nak keracunannya? Iya, keracunan itu biasanya ada yang memang ketika makan anaknya nggak tahu kalau dia tuh alergi bahan itu. Oh, oke. Ada juga yang memang pada saat proses pengolahan itu entah, kalau misal ikan ya Kak, itu kan kalau misalnya ikan kita pakai frozen
saat ditowing atau saat dicairin itu nggak mencair sempurna. Jadi pas dimasak, entah pematangannya yang suhunya yang kurang atau yang gimana, itu juga bisa menyebabkan keracunan. Terus juga bisa jadi waktu setelah pengolahan ke jam makannya terlalu lama, hampir basi atau gimana, itu bisa menyebabkan keracunan. Terlalu banyak probabilitasnya lah ya. Betul. Tapi mostly biasanya dari bahan makanannya kah atau cara mengolahnya, Nak? Lebih ke pengolahan sih, Kak. Pengolahannya ya? Karena pas itu ada satu kasus di Bandung kalau nggak salah. Dia ayam. Sebenarnya ayamnya udah diungkep, udah mateng. Cuma mereka masukin ke, saya nggak ngerti ya mereka kebanyakan apa gimana. Karena kan kalau di dapur saya tuh barang yang hari itu untuk hari ini, yaitu langsung habis. Gitu. Jadi nggak ada penyimpanan lain. Nah itu kayaknya ayamnya tuh disimpan di dalam freezer dan kondisinya udah diungkep gitu. Jadi pas mau digoreng lagi, entah masih panas atau gimana, saya nggak ngerti, pertumbuhan bakterinya masih ada. Jadi pas diolah lagi, basi gitu. Kalau dari MBG di situ ada standar keharusannya nggak sih, Nak? SOP kayak gitunya? Ada, sudah ada. Tapi dengan ada kayak gitu berarti banyak yang tidak menjalankan juga dong SOP-nya? Sebenarnya untuk yang keracunan kemarin kan itu kita belum ada tuh SOP yang secara rincinya sebenarnya ya. Itu untuk SOP yang baku itu baru kemarin sih. Kemarin saya minggu lalu banget Bintek itu baru ada. Ya, bulan-bulan ini sudah ada SOP-nya. Kalau MBG di negara lain ada juga nggak sih, Nak? Maksudnya apa yang bisa diterapin di Indonesia gitu? Betul, kalau misalnya MBG itu udah banyak sih, Kak, di negara-negara lain kayak Brazil, Meksiko, terus juga di Jepang. Jepang itu kan terkenal banget tuh. Iya, dan mereka berhasil ya? Iya, mereka berhasil, tapi kan itu juga berpuluh-puluh tahun banget. Iya, betul. Jadi yang harus, kita juga program baru yang harus bebenah juga. Jepang aja bisa, tapi udah dari dulu banget kan. Gitu. Oke. Kalau menurut Ana MBG itu dikerjainnya mending lebih baik pelan-pelan dulu apa langsung sekaligus satu Indonesia gitu? Itu kan tugas yang susah banget ya, maksudnya nggak semua tiap daerah tuh mungkin ada ahli gizinya. Betul. Atau daerah-daerah yang terpencil nggak ada dapur yang propernya mungkin gitu. Iya betul, sebenarnya kalau saya sih setujunya MBG tuh masifkannya untuk daerah-daerah 3T. Jadi anak-anak yang susah dijangkau, yang akses pangannya susah, sulit, ketersediaan pangannya juga sulit. Nah itu harusnya sih fokusnya ke situ. Cuma kan dari Bapak Presiden sendiri pengennya masif nih seluruh Indonesia gitu loh. 82.000 anak mendapatkan MBG. Dan itu sejauh yang udah berjalan kan berarti udah berapa bulan tuh, Nak, MBG ya? Udah dari Januari diresmikan. Dari Januari udah hampir mau 1 tahun ya. Ada nggak data atau temuan soal efektifnya MBG untuk ningkatin kualitas gizi gitu? Untuk datanya sih sebenarnya saya baru ketemu satu jurnal, baru nemu satu jurnal. Di situ harapannya sih bisa menurunkan populasi stunting sebanyak 10-15% ya dalam 3-5 tahun, nggak dilihat dalam 1 tahun ke depan. Terus juga bisa menurunkan angka obesitas karena kan kita membentuk kebiasaan anak makan dengan baik gitu. Meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Terus juga ini sih yang sering saya temuin di sekolah, ada beberapa anak yang emang malas-malasan nih sekolahnya, malas-malasan sekolahnya, jarang masuk, kabur-kaburan. Ketika ada MBG mereka semangat sekolah. Gitu. Jadi meningkatkan kehadiran siswa juga. Itu positifnya. Nah tadi kan Ana juga sempat nyinggung ya masalah food waste-nya di sayuran tuh masih banyak banget kan. Betul. Gimana caranya ahli gizi atau yang menjalankan MBG ini untuk anak tuh mau makan sayur gitu dan ngabisin? Caranya gimana, Nak? Kalau udah kebiasaan kecil aja nggak suka sayur gitu? Betul. Caranya menurut saya ya selain edukasi sih, Kak. Jadi kita nggak bikin sayurnya tuh nggak yang gitu-gitu aja. Jadi misal wortel, seminggu tuh wortel, terus kita seminggu ngasihnya sayur yang beragam. Terus juga dari ahli gizi monitoring ke sekolah, edukasi. Dari guru juga mendampingi setiap hari anaknya makan gitu. Jadi untuk cara terbaik itu sih selain pakai variasi bentuk segala macamnya. Biasanya juga
Misal saya bikin spaghetti bolognese, Iya. nah saus bolognese-nya ditambahin sayur kayak wortel atau dan sebagainya. Jadi masih tetap ada sayurnya. Tapi ada sosialisasi juga nggak nak ke keluarganya gitu kalau di rumah tuh ini ya biasakan sayur juga Pak Bu gitu. Nah itu untuk sosialisasi sendiri kita belum sih Kak. Di BGN untuk edukasinya masih ke siswanya aja. Mungkin kedepannya bisa ke orang tuanya. Tapi kalau dari segi gizi ya nak, ngomongin MBG kan berarti makan siangnya doang nih. Betul. Itu efektif nggak sih misalkan makan siangnya bergizi, tapi pagi dan malamnya berantakan gitu di rumahnya. Itu gimana nak? Nah itu sebenarnya juga nggak efektif sih kalau misalnya memang di rumah yang nggak diperhatiin. Maka dari itu kan program ini berkesinambungan, terus juga bekerja sama-sama seluruh pihak sebenarnya. Gitu. Buat kesadaran di rumah juga Iya. biar lebih tinggi ya masalah gizi ya. Oke. Nah menurut Ana soal apa dalam ahli gizi, apa nih yang harus ditingkatin dari program MBG biar lebih efektif? Jadi untuk peningkatan program biar efektif, yang pertama penambahan infrastruktur ataupun logistik sih. Kayak setiap dapur tuh fasilitasnya nggak sama. Setiap dapur fasilitasnya nggak sama, otomatis ketika kita mau ekspor menu, segala macam keterbatasan alat. Ya jadi kalau bisa ya penambahan itu sih, penambahan alat segala macam disamaratain di dapur kayak harus ada oven segala macam. Alat masak lah ya. Iya betul. Terus juga penambahan staff seperti yang pusatnya ya, karena kan ahli gizi, kepala dan akuntan itu sebagai pengawas yang digaji langsung oleh BGN. Kalau untuk relawannya itu dari dana operasional penggajiannya gitu. Nah ini mungkin butuh staff tambahan untuk di pengawasnya seperti ahli sanitasi untuk di lingkungan dapurnya, terus juga quality control pada saat proses pengolahannya. Nah itu bisa tuh Kak dari jurusan-jurusan lain, kayak ahli sanitasi dari Kesling bisa, terus untuk QC dari Tekpang bisa. Tapi sekarang udah dijalanin juga nggak kayak gitu? Belum. Dari semuanya masih diawasin oleh ahli gizi. Jadi ngelikupin semua tuh ya? Betul. Untuk ahli gizi itu membawahi tim pemorsian, pengolahan, dan persiapan. Oke. Untuk ahli gizi berarti tiap pembagian MBG itu gimana nak kamu ngeceknya? Maksudnya sebelum dibagikan kah? Berapa jam sebelum dibagikan gitu? Ngecek apanya nih? Ngecek makanan ini udah layak apa enggak, gizinya terpenuhi atau enggak. Soalnya kan banyak yang viral juga kayak MBG cuma porsinya sayurnya cuma dikit banget, lauknya proteinnya dikit banget gitu. Nah buat mastiin itu gimana nak? Ya jadi kalau misalnya kan biasanya saya kerja nih, masuk tim persiapan kan masuk tuh sore. Nah itu biasanya saya nyontohin potongannya gimana. Setelah itu nunggu tim pengolahan datang, biasanya tim masak datang di atas jam 12 sih mulai masaknya. Nah di situ saya biasanya nyicipin pertama kali matang, jadi udah sesuai apa belum nih rasanya. Tuh habis itu udah move, nanti saya masuk lagi di jam 3 briefing tim pemorsian. Nah di situ nanti saya biasanya keliling ngawasin sih, kan biasanya kalau misalnya morsiin kan udah tinggal muter tuh, biasanya saya checking. Sorry, nah ini buat konteks berarti jam 3 malam? Iya, jam 3 pagi. Oh, berarti kerjaannya jam 3 pagi ya? Saya kebalik. Masaknya itu berarti dari malam sampai subuh ya? Iya, betul. Kalau dibagiin siang emang nggak apa-apa itu nak? Maksudnya masih oke makanannya, masih fresh? Iya, karena kan kita pengiriman nih Kak, ada waktu-waktunya lagi. Jadi nggak semua untuk makan siang. Kalau untuk TK kan pulangnya cepet ya, jam 9, jam 10. Jadi untuk pemberiannya di jam 7 pagi. Tapi masaknya sama jamnya? Beda. Jadi kita ada yang per termin masaknya. Untuk nasi per termin ada 5 kali masak. Karena kan kita masaknya pakai steamer. Itu yang masing-masing tray ada 12 gitu. Jadi per sekali masak tuh untuk berapa 600 porsi dulu. Itu biasanya pagi. 600 porsi selanjutnya di jam 8 gitu-gitu pengirimannya. Jadi untuk yang pengiriman siang otomatis yang baru pagi dimasak, nggak yang kita taruh di yang malam. Oke, nah terakhir nih ada ini nggak nak, ada harapan nggak untuk MBG menurut kamu ke depannya? Iya, karena program ini juga membuka karena program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia ya. Banyak yang terbantu dengan program ini. Saya sih harapannya bisa lebih baik lagi,
Semoga programnya panjang sampai seterusnya, karena kan ini juga perputaran ekonominya cukup pesat gitu Pak. Jadi ya kedepannya sih saya harap masalah gizi Indonesia juga dapat teratasi dengan program ini. Ya semoga efektif lah ya. Amin. Oke, makasih Yana udah datang ke podcast ini. Siap. Thank you semuanya yang udah nonton. Dadah.